Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SPDI, mengajar di MTS Nur Al Amin Malambuka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2023 pada LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk 227025050. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 9 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Berikut pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari kepada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kalau begitu Ibu mau periksa dulu kehadirannya ya. Asdar? Asrika? Masyar? Berarti hadir semua ya? Ada yang sakit kah? Ada? Ya, alhamdulillah ya, karena semuanya hadir. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peran Wali Songo. Nah, ada yang pernah ikut nasib di sini? Ada? Tentang apa? Apa judul nasibnya? Rahmatul alamin. Ya, Rahmatan lil Alamin. Ada yang pernah juara? Ada. Nah, senangkah tidak kalau kalian mendengarkan nasib? Senang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Nah, apa hubungannya nasib dengan Wali Songo itu? Wali Songo itu menyebarkan Islam di Indonesia itu melalui apa? Wayang. Kesenian atau wayang. Ada yang berupa lagu-lagu, ada yang berupa wayang, ada yang berupa cerita-cerita rakyat. Jelas? Jelas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis peran Wali Songo dan pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara pada pengembangan sumber daya manusia dan daya. Jadi, kaitannya tadi Ibu tanya, ada yang senang nasib? Ya, karena kalau sekarang awalnya itu Wali Songo menyebarkan Islam itu melalui cerita-cerita rakyat atau wayang. Nah, kalau sekarang para ulama-ulama sekarang itu menyisipkan ajaran-ajaran Islam itu melalui kesenian, ada yang nasib atau lagu-lagu Islami lainnya, supaya dari lagu-lagu itu kita bisa mengambil hikmah. Nah, ketika kita mendengarkan nasib itu perasaan akan apa? Terasa senang, ya? Terasa senang karena dengan lagu-lagu Islami juga itu akan menyadarkan kita tentang bagaimana indahnya Islam itu sendiri. Nah, sekarang ada yang tahu tentang Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Hah? Berarti Wali Songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata apa? Wali Songo. Kemudian berarti Wali Songo itu adalah apa? Lanjut. Iya.
Jadi wali songo, wali berarti 9 wali. Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Nah, kata wali songo ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti wali 9. Nah, ibu tanya, wali songo ini mengajarkan Islam mulai dari mana? Pertama kalinya membawa ajaran Islam pertama kalinya di Pulau Jawa. Sehingga wali ini, songo ini dimaknai 9 karena songo itu berasal dari bahasa Jawa. Nah, sebelum ibu lanjut, ada yang tahu salah satu dari 9 wali songo? Sunan Gresik. Siapa lagi? Sunan Ampel. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas pertama tentang biografi Sunan Gresik. Coba, ada yang bisa menyebutkan siapa itu Sunan Gresik? Coba. Ya, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Japura Wetan Gresik. Nah, setelah Sunan Gresik siapa lagi? Sunan Ampel. Sunan Ampel ini keturunan dari siapa? Ya, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ya, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Apanya kita? Nabi umat Islam. Iya, Nabi Muhammad itu adalah nabi atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad ini adalah yang membawa risalah ke muka bumi ini, yang membawa Islam. Kemudian dilanjutkan oleh para siapa setelah Nabi Muhammad? Ada Khulafa Rasyidin. Sampai kepada Wali Songo dan bahkan sampai kepada ajaran Islam itu sampai sekarang masih kita rasakan hingga akhir hayat. Selanjutnya Wali Songo yang selanjutnya itu siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang ini menyampaikan Islam itu di mana? Di mana? Di Ampel. Makanya itu diberi nama Sunan Ampel. Sunan Bonang lahir di Surabaya. Di Surabaya itu di Jawa Timur. Kemudian Sunan Bonang ini adalah apa? Sepupu dari Sunan Kalijaga. Nah, apa media dakwah dari Sunan Bonang? Apa media dakwah dari Sunan Bonang? Wayang dan gamelan. Apa? Wayang dan gamelan. Ya, kemudian apa lagi? Beliau juga terampil mendidik Raden Patah kelak menjadi raja kerajaan seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir dan logika. Jadi selain dia mengajarkan kesenian gamelan dan wayang, dia juga mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, hadis dan logika. Sehingga dia disebut dengan waliul ilmi. Selanjutnya siapa lagi? Sunan Derajat. Kemudian Sunan Kalijaga. Kemudian siapa? Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan siapa? Sunan Kudus. Yang terakhir adalah Sunan Giri. Jadi sekarang untuk lebih memahami
atau lebih memperdalam pemahamannya anak-anakku sekalian, silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya. Tadi malam Ibu sudah bagikan di grup kita ya, grup SKI kelas 9 itu sudah dibuka semua? Sudah disimak? Nah, sekarang dibuka semua materinya yang tadi malam Ibu share. Ya, sudah ya. Yang tidak ada HP-nya silakan bergabung dengan teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya seperti yang Ibu bagikan tadi malam. Ya, sesuai dengan kelompok. Berarti di sini kelompok 1, kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya supaya Ibu sudah bagikan di grup itu. Sudah di. Siapa yang tidak bawa HP? Ada semua kelompok 1? Tidak ada yang bawa HP di situ. Siapa yang bawa HP di sini? Ada 2. Pinjamkan dulu temannya ya. Ya, pinjamkan dulu Nada. Di sini 1, di sini. Dinda ada? Iya, oke. Jadi silakan manfaatkan teknologi yang ada. Jika kalian kalian tidak menemukan jawaban di dalam di dalam kertasnya atau materi yang Ibu bagikan, kalian boleh buka di Google. Tapi saya rasa yang Ibu bagikan di link YouTube tadi malam itu sudah lengkap. Kelompok 2. Sekarang ini kelompok 3. Pegang dulu, sebentar Ibu jelaskan tata cara pengerjaannya. Ini kelompok 1. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik ya. Di sini ada lembar kerja yang Ibu sudah bagikan Ibu, ada materi, ada lembar kerja, kemudian kalian kalau tidak menemukan di dalam materi yang Ibu bagikan yang selebaran itu jawabannya, kalian boleh buka di link YouTube yang Ibu bagikan tadi malam. Mengerti? Mengerti? Jelas? Nah, sekarang tata cara pengerjaannya. Kalian mengamati gambar. Jadi ini ada gambar. Di sini ya, ada gambar. Kalian amati gambar ini. Ada gambar 9 Wali Songo. Nah, kalian pilih 3 ya. Setiap kelompok pilih 3. Misalkan kelompok 1 Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Misalkan Ibu kasih contoh ya. Terserah kalian pilih beberapa dari Wali Songo ini. Kemudian kalian bikin pertanyaan. Contoh. Pertanyaan apa ya? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ibu kasih contoh ya. Misalkan kata tanya apa? Apakah nama asli Sunan Giri? Bisa. Atau salah dulu ya. Misalkan kata siapa berarti Sunan Giri. Siapa itu berarti menanyakan apa? Seseorang berarti siapakah nama asli dari Sunan Giri? Kemudian di manakah Sunan Giri wafat? Misalkan ya, ini contoh ya, kata di mana berarti di manakah Sunan Giri wafat? Atau di manakah Sunan Giri dimakamkan? Jelas? Jelas. Jadi ini ada 6 kata tanya. Nah, dari 6 kata tanya ini kalian ambil dari materi yang Ibu sudah bagikan. Jelas? Jelas. Nah, sekarang mulai dikerjakan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Nah, di sini Ibu akan menilai kekompakannya, nah ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Dengar, kelompok 1, 2, dan 3. Cara penilaiannya Ibu itu bukan hanya semata-mata dari hasil
presentasi, tapi ibu menilai cara kerjanya, kemudian kekompakannya dalam berdiskusi. Jelas? Jelas. Kemudian setelah kalian diskusikan materi ini, setelah selesai kalian menjawab, membuat pertanyaan, kemudian dijawab, kalian masing-masing menuliskan di bukunya ya. Hasil diskusinya itu dituliskan kembali di bukunya masing-masing. Jelas? Jelas. Nah, sekarang dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama ibu guru ya. Nah, sekarang dikerjakan. Ini kalau masih ada yang dulu, ditulis di buku hasil diskusinya itu, ditulis di bukunya masing-masing ya, supaya mudah kalian pelajari. Ini ceritanya toh, kalian membuat pertanyaan. Ini setelah mengamati gambar di atas, buatlah beberapa rumusan pertanyaan terkait wali songo dengan menggunakan kata tanya apa. Seperti, oke. Nah, ibu kasih kembali dari awal ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh lihat atau tanyakan. Lihat materi yang ada di papan. Yang hasil diskusinya itu. Sudah ngerti itu? Ada yang sudah selesai? Ada? Kelompok berapa yang sudah? 1. Siapa? Sudah siap. Kelompok satu sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Sudah? Kelompok 3? Sudah? Nah, kalau begitu, ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Nah, silakan diperhatikan ya. Ibu akan menilai dari belakang. Dilihat, ibu akan menilai kekompakannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geografi tentang Wali Songo. Sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami buat tentang Wali Songo. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Kata Wali Songo dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama kata wali. Wali artinya adalah wali Allah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa dan artinya 9. Pertanyaan yang kedua, siapa nama asli Sunan Kalijaga? Nama asli beliau adalah Raden Masyahid. Beliau adalah putra dari Raden Sahut Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Pertanyaan ketiga, kapan Sunan Derajat lahir? Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin.
Yang lain disimak ya. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Sunan Derajat dimakamkan? Beliau dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik di Jawa Timur. Nomor selanjutnya, mengapa Sunan Muria lagi cenderung memilih berdakwah di tempat yang jauh dan terpencil? Karena beliau menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan bagi rakyat biasa. Nomor terakhir yaitu nomor yang ke-6. Bagaimana cara berdakwah Sunan Kalijaga? Beliau berdakwah dengan cara melalui pendekatan kultural, yaitu seni ukir, wayang, gamelan, seni suara suluk. Beliau juga adalah pencipta baju takwa, perayaan sekatan Greber Maulid, wayang kali musodoa, wayang patruk jadi raja. Mungkin hanya ini presentasi kami dari kelompok 1. Kami minta maaf atas kekurangannya. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih banyak atas presentasinya dari kelompok 1. Ibu kasih nilai 95 sempurna. Nah, silakan kelompok berikutnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang biografi Wali Songo. Yang pertama, apakah Sunan Kudus keturunan Nabi Muhammad? Jawaban, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siapa nama ayah Sunan Kudus? Jawaban, Raden Usman Haji. Yang ketiga, kapan Sunan Kudus lahir? Jawaban, 9 September 1400 Masehi. Yang keempat, di mana tempat lahir Sunan Kudus? Jawaban, lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Yang kelima, mengapa area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten? Jawaban, strategis dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya sehingga ajaran Islam dia sebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang keenam, bagaimana metode Sunan Giri dalam berdakwah? Jawaban, Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media penyebaran Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat ya. Ibu kasih nilai berapa ya kalau berdua? Berapa kira-kira? Ibu kasih nilai 90. Nah, selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Sudah. Nah, silakan. Agak ke sini, panas di situ, di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biografi Wali Songo. Kami sudah berdiskusi tentang beberapa pertanyaan tentang biografi Wali Songo. Yang pertama, apa pengertian Wali Songo? Wali Songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nomor yang kedua yaitu siapa nama asli Sunan Ampel? Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat.
Yang ketiga, kapan Sunan Ampel dilahirkan? Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Di mana Sunan Gresik pertama kali menyebarkan Islam. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama yang atau menyebarkan Islam terutama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Yang kelima, mengapa Sunan Bonang menggunakan media wayang dan gamelan untuk berdakwah? Nomor 5, karena wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Dan nomor yang terakhir yaitu nomor 6. Bagaimana media dakwah Sunan Bonang? Media dakwah yang digunakan adalah wayang dan gamelan. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk tahun kuliah. Kira-kira nilainya berapa ya? 100. 100? Serius? 95. Serius? Ibu kasih nilai 92. Jadi juara satu pada hari ini adalah satu. Tapi sekali lagi ya Ibu ingatkan. Ibu ingatkan ya, nilai dalam pembelajaran itu bukan satu-satunya patokan. Nilai itu adalah mata motivasi untuk kita terus belajar dan belajar. Jadi yang rendah nilainya jangan berkecil hati. Tapi karena dari nilai rendah itu kita apa? Ya, kita semakin semangat untuk belajar. Kemudian yang nilainya tinggi dipertahankan. Nah, sekarang Ibu mau tanya satu per satu. Dinda, apa arti dari wali songo? Waliullah. Waliullah. Yang lain ada yang bisa? Wali? Kasih keresanannya Mitra. Wali 9. Songo itu berasal dari bahasa apa? Yang berarti 9. Kalau 9 itu berarti artinya apa? 9. Coba sebutkan 9 wali. Coba Ibu mau dengar suaranya yang semangat. Siapa? 1. Siapa lagi? Mana suaranya? Cepat. Sunan Giri berarti ada 9. Nah, Ibu tanya lagi, kira-kira apa hikmah yang dapat dipetik dari 9 wali ini? Kira-kira apa makna, apa pelajaran yang kita ambil dari mempelajari tentang wali songo? Ada yang bisa? Hikmah mempelajari 9 wali songo. Coba, ada yang bisa? Pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik dari mempelajari tentang wali songo. Coba, ada yang bisa? Hikmah mempelajari 9 wali songo. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Jadi kira-kira kalau Ibu tanya, kalau sekarang itu pengganti wali siapa? Pengganti wali songo yang sekarang kan? Siapa? Iya, ulama, ustaz, guru-guru dan kalian. Insya Allah nanti yang akan calon pengganti wali songo itu adalah kalian semua. Wali songo itu mengajarkan ajaran Islam. Nah, wafatnya wali songo bermunculanlah para ulama, ustaz, penceramah. Wali songo itu kan penceramah. Nah,
Apalagi peninggalan wali songo, apalagi? Apa peninggalan para wali songo? Masjid Kudus. Nah, Masjid Kudus, apalagi? Nah, iya kesenian itu dulu wayang. Sekarang wayang kan masih berkembang di Pulau Jawa masih. Kemudian nasyid itu adalah peninggalan tapi diperbaharui oleh para penyair setelah Wali Songo. Jelas? Nah, dulu pembelajaran yang mencetuskan pertama kali itu pesantren adalah para wali Songo. Yang awalnya berupa pembelajaran halaqah. Nah, kemudian selanjutnya berubah menjadi pondok pesantren. Begitu. Nah, kalau sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai pembelajar untuk menjadi penerus para wali songo? Apa yang harusnya kita lakukan? Meneruskan. Iya, giat belajar. Kemudian ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi semangat bekerja keras, gigih, karena karena kegigihan, kesabaran dan ketakwaan yang diajarkan para ulama-ulama dulu, sehingga sampai sekarang Islam masih berkembang dan kita rasakan saat ini. Jelas? Jelas. Nah, sekarang kalian telah mempresentasikan. Mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akan berikan tugas ya, membuat cerita pendek. Jadi Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Insya Allah pertemuan depan kalian kumpulkan ya, membuat cerita pendek tentang biografi Wali Songo. Jadi pilih salah satunya ya. Misalkan Sera, misalkan ya, pilih Sunan Gresik, Nur Latifah, Sunan Bonang, Sarna, Sunan Giri. Jadi dipilih ya. Terserah yang mana paling kalian suka, itulah yang kalian pilih. Jelas? Jelas. Oke, nah sekarang Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anakku, Ibu mohon maaf. Kemudian Ibu ingatkan kembali, tugas jangan dilupa, dikumpulkan tepat waktu, bukan tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu artinya bertanggung jawab dan belajar disiplin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapkan untuk pulang. Baik. Jangan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan bereskan barang-barangnya baru